Salam dan bahagia. Pada kali ini saya akan membuat aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pak Barat. Saya Rio Yogi Andrian, calon guru penggerak yang didampingi dan dibimbing oleh fasilitator Ibu Gloriantina Lauli dan Bapak pengajar praktik Joni Tohab Nababan. Dan berikut merupakan video diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam membuat seminar tentang budaya positif dalam modul 1.4 kami. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan menyampaikan modul 1.4 kami dalam materi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kita di sekolah, Bapak Ibu. Sebelumnya saya Rio Yogi Andrian merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Pak Barat. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, saya akan tergerak, bergerak, menggerakkan. Dimana kalau tergerak itu berasal dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai guru pada masa kurikulum merdeka ini harus memiliki motivasi dari dalam diri kita, yaitu tergerak. Kita sendiri yang tergerak, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bergerak. Dimana kita sebagai guru khususnya guru penggerak, kita harus bisa bergerak bagaimana menerapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, menggerakkan. Sebenarnya ini sedikit sulit karena menggerakkan dalam arti kami calon guru penggerak ini nantinya menjadi guru penggerak, menggerakkan sama-sama kita di dalam satu sekolah ini bagaimana menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif, Bapak Ibu. Kemudian perlu kita pahami, Bapak Ibu, bahwa dalam guru penggerak nilai yang paling diutamakan yaitu kolaborasi, Bapak Ibu. Di mana kolaborasi itu artinya harus adanya atau terjalinnya kerjasama di antara kita demi membangun pendidikan kita di sekolah ini. Jadi sekolah itu bisa maju tidak bisa dengan satu orang, Bapak Ibu. Tidak bisa dengan hanya kepala sekolah, tidak bisa hanya guru penggerak, tidak. Tapi kita semua tenaga pendidik, baik itu kepala sekolah, guru-guru, beserta staf, dan beserta orang tua juga. Dan beserta orang tua, kita harus mempunyai kolaborasi atau kerjasama yang baik agar pendidikan di sekolah kita itu semakin maju demi menunjang kompetensi siswa kita. Begitu dia, Bapak Ibu. Kemudian tujuan utama saya dalam mengikuti calon guru penggerak ini sebenarnya tidak muluk-muluk, Bapak Ibu. Bukan karena mendapatkan uang, tidak. Malah sebenarnya energi sangat terkuras di sini. Cuman di dalam guru penggerak ini saya menyadari bahwa sangat banyak keuntungannya, Bapak Ibu. Ya, terutama untuk kompetensi diri saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya untuk saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi di sini saya bukan mengajari, tapi kita sama-sama untuk saling belajar bagaimana dalam penerapan pendidikan di sekolah kita itu supaya semakin hari semakin baik dan semakin maju, Bapak Ibu.
Dan kita tahu bahwa eh, di dalam dunia pendidikan kita di Indonesia, baik itu seluruh dunia pun, pendidikannya semakin hari perkembangannya semakin maju Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik dituntut agar bisa mengikuti perkembangan tersebut. Karena kita tidak bisa berpatokan kepada pendidikan yang lama Bapak Ibu, di mana dalam kurikulum Merdeka ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas sebagai apa perbedaannya antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam mengembangkan pengetahuan kita dalam pembelajaran yang lebih aktif dan lebih kreatif Bapak Ibu, sehingga nantinya siswa-siswi kita lebih semangat lagi dalam belajarnya. Karena apapun ceritanya, tetap kita sebagai guru harus mampu mengikuti perkembangan yang ada. Dan saya yakin guru-guru di sekolah kita memiliki kemampuan yang terpendam mungkin Bapak Ibu. Mungkin guru-guru kita ini mempunyai kemampuan yang lebih. Bahkan walaupun saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, tapi saya yakin Bapak Ibu mempunyai kompetensi yang lebih daripada saya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini memiliki semangat yang luar biasa dalam mengembangkan sekolah kita ini Bapak Ibu. Kemudian pada kali ini seperti saya bilang tadi, saya bukan mengajari ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama saling belajar dan sharing, atau mungkin kita merefresh atau mengupgrade. Mungkin selama ini, oh ini rupanya yang saya lakukan, cuman Bapak Ibu belum menyadari itu apa yang dilakukan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah pemaparan materi ini, mungkin kita tahu bahwa sejauh mana kemampuan kita dalam menghadapi siswa-siswa kita Bapak Ibu. Apalagi kan siswa kita mungkin 1, 2 atau bahkan lebih ada yang bermasalah seperti itu Bapak Ibu, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk materi, supaya tidak tegang sekali Bapak Ibu, saya buat pantun sedikit. Kalau bisa ada cakepnya lebih bagus. Kalau bukan karena pelipur lara, tak ada berkicau si burung dara. Kalau bukan karena kerjasama, tak akan maju pendidikan di Indonesia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada satu lagi, ini saya buat sendiri. Jalan-jalan ke kota Stabat, jangan lupa singgah membeli markisa. Saya yakin kita guru hebat, supaya semua punya kompetensi yang luar biasa. Saya yakin kita semua punya kompetensi yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian pada kali ini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, dalam penyampaian materi ini saya berharap kita semua aktif. Apabila mempunyai pertanyaan, mempunyai saran, atau memberikan pernyataan, silakan Bapak Ibu. Kita di sini modelnya bukan mengajari, tapi seperti berdiskusi Bapak Ibu. Jadi di dalam penyampaian modul ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat kembali atau flashback kembali pengalaman kita Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi pendidikan kita di sekolah ini Bapak Ibu. Kemudian materi kita pada kali ini yaitu tentang budaya positif. Bahwa budaya positif ini sangat menarik untuk kita bahas Bapak Ibu, karena budaya positif ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pendidikan kita Bapak Ibu, dan bahkan bukan cuma di sekolah, bisa juga kita terapkan di rumah kita Bapak Ibu. Untuk anak-anak kita juga di rumah bisa kita terapkan, karena menghadapi murid-murid kita, misalnya ada yang bermasalah, rupanya ada metode yang lebih tepat Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini mengetahui bahwa kalau ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya
tidak siap PR, misalnya mengganggu teman, mungkin ada berupa hukuman kita lakukan. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini, atau di dalam modul budaya positif ini, ternyata itu kurang tepat, Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita bahas di sini tentang budaya positif ini, tentang kehidupan kita dalam menjalankan pendidikan kita di sekolah. Baik, untuk masuk ke materi, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini yang pertama kita ulas sama-sama Bapak Ibu. Paradigma artinya bagaimana anggapan kita tentang belajar selama ini. Kemudian yang kedua, teori kontrol, dan yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas atau bisa yang sering kita lakukan di kelas, yaitu kesepakatan di kelas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Inilah nanti puncaknya Bapak Ibu, di mana cara kita menghadapi siswa yang bermasalah seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit seperti bermain kepalan tangan Bapak Ibu. Ini kita bayangkan aja, misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Boleh dicontohkan Bapak Ibu seperti kepalan tangan kita. Ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini bermain sama teman Bapak Ibu. Misalnya di dalam tangan kita ini, misalnya kita bilang emas. Jadi kan emas itu kan termasuk sangat berharga sama kita. Kemudian ada rekan kita atau teman kita mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita Bapak Ibu. Kepalan tangan kita. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, misalnya ini ada emas atau barang yang paling berharga kita rasa dan sangat kita butuhkan. Apabila teman kita meminta kepada kita untuk membuka tangan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau dengan rayuan Bapak Ibu? Bu, tolonglah buka tangannya, saya perlu barang itu untuk saya. Apa yang Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu membuka tangan kita dan memberikannya kepada teman kita? Hanya dengan rayuan. Bagaimana Bapak Ibu? Pastinya tidak kan? Karena itu sangat berharga kepada kita. Atau dengan seperti ini Bapak Ibu, memarahi kita, hei, bukalah tangan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah kita mau membuka tangan kita? Gimana Ibu merasa? Apakah Ibu mau membuka tangan dimarah-marahi seperti itu? Tidak kan? Kemudian apabila dengan ditawari dengan uang, padahal barang yang kita pegang itu sangat berharga bagi kita, ditawari uang, saya kasihlah sama Ibu uang 100.000, tapi untuk saya barang itu, mau nggak Bapak Ibu? Kalau sesuai mau ya Pak. Kalau 100.000 tidak mau. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Itulah prinsip kita sekarang Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendiri itu harus mempunyai prinsip Bapak Ibu. Dan prinsip itu harus datangnya dari dalam diri kita. Walaupun seperti ini dia Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita sudah mempunyai tekad untuk mengembangkan sekolah kita,
Jadi apapun pengaruh dari luar Bapak Ibu, mau pengaruh yang lembut, pengaruh yang kasar, maupun pengaruh dalam bentuk imbalan pun, itu tergantung dari kita Bapak Ibu. Jadi itu tergantung dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau, ya kita kasihkan, walaupun dengan membujuk bisa kita kasihkan. Tapi juga tergantung dari dalam Bapak Ibu lagi. Tapi kalau memang kita mempunyai prinsip yang kuat, yang kokoh, kalau memang barang itu sangat berguna bagi kita, pasti kita tidak memberikannya Bapak Ibu. Karena barang tersebut sangat kita butuhkan. Baik itu dalam rayuan, dalam bujukan, mengintimidasi atau memarahi pun, bahkan diberikan imbalan berupa uang pun kepada kita, tidak akan kita berikan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai tenaga pendidik di sekolah ini harus mempunyai motivasi dalam diri kita, bahwasanya kita harus mempunyai prinsip yang kuat Bapak Ibu. Misalnya kita dalam membangun sekolah kita. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya, nah ini yang pertama, paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang di sini ada satu kata yang saya lihat, berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang tahu apa itu berdiferensiasi? Apa itu berdiferensiasi dalam pembelajaran? Ada kira-kira Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa itu berdiferensiasi? Ya, dari Pak Padang, berkolaborasi dengan Pak Padang. Ada yang lain Bapak Ibu, apa itu berdiferensiasi? Different. Different itu berasal dari kata bahasa Inggris Bapak Ibu. Different itu artinya berbeda. Ya, sedikit saya jelaskan di sini Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, di mana kita melihat kemampuan anak itu. Karena kita tahu bahwa di dalam kelas itu anak kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya kan Bapak Ibu? Hampir semua kelas itu, dari kelas 1 sampai kelas 6, siswa itu mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang memang lumayan cepat yang menangkap, ada dia yang agak lambat. Kemudian ada siswa kita yang lebih hobi di bagian olahraga, tapi tentang pembelajaran dia kurang Bapak Ibu. Jadi artinya apa itu berdiferensiasi? Jadi kita sebagai tenaga pendidik atau guru di dalam kelas kita harus mengetahui kemampuan anak itu di mana. Jadi kita tidak seperti dulu lagi Bapak Ibu. Kita hanya menerangkan, yang penting materi kita sampai, materi kita habis, udah selesai. Sekarang tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi kita itu harus bisa kita pilah-pilah Bapak Ibu, sesuai kemampuan anak-anak itu. Misalnya anaknya memang misalnya materi kita tentang misalnya seperti saya sepak bola, mungkin anak-anak sebagian dia yang mau langsung prakteknya Bapak Ibu. Ada juga sebagian anak yang dia lebih suka menonton. Nah, jadi seperti sepak bola, pembelajaran sepak bola di kelas saya misalnya, saya buat juga menonton video dalam pembelajaran sepak bola. Kurang lebih seperti itu dia Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini ada sama-sama kita ketahui, ada 6 dia Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itulah yang tujuan kita Bapak Ibu dalam pembelajaran kali ini, atau
pembelajaran di dalam kelas kita. Inilah tujuan kita untuk membuat siswa itu, Bapak Ibu. Siswa itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, yaitu apa yang kedua, Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Nah, jadi berkebinekaan global artinya, Bapak Ibu, di mana siswa itu kita ajari artinya saling menghargai, Bapak Ibu. Apalagi di sekolah kita ini kan beraneka ragam macam, Bapak Ibu. Ada yang suku Bapak, ada mungkin suku Toba dan yang lainnya. Kemudian ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus kita ajari ini, Bapak Ibu, berkebinekaan global ini, bahwa saling toleransi seperti itu kurang lebih, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini pun harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam diri siswa kita, Bapak Ibu. Inilah tugas kita. Kemudian yang selanjutnya kreatif. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi akan membuat anak kita menjadi lebih kreatif, Bapak Ibu. Dan kita juga sebagai pendidik juga harus lebih kreatif lagi, seperti itu. Kemudian bernalar kritis, di mana anak kita itu kita didik bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu pun tidak hanya menerima pengetahuan dari kita, atau tidak hanya diam seperti itu, Bapak Ibu. Tapi siswa kita itu kita harapkan lebih lagi dalam bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah mandiri, bahwa siswa kita itu kita tuntut lebih mandiri, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian kita di sini ada teori kontrol dari William Belzer. Di sini tentang ilusi, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu ilusi? Apa kira-kira Bapak Ibu ilusi? Hayalan, betul. Hayalan. Jadi kita sebagai guru juga harus mempunyai ilusi, Bapak Ibu. Hayalan untuk menerapkan atau menciptakan siswa kita bagaimana nanti. Kita harus mempunyai ilusi di, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita harus mempunyai hayalan, Bapak Ibu, bagaimana kita mengontrol murid itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi seperti ini, Bapak Ibu, siswa itu kadang tidak bisa kita larang. Mau kita larang bagaimanapun tetap dilakukannya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui ada siswa kita lah yang sama-sama kita lihat, si Alif kan seringkali mengganggu temannya, ya kan? Jadi kita larang pun bagaimana pun, Bapak Ibu, dia tetap melakukannya. Jadi mungkin cara kita yang belum tepat untuk mendekati anak itu, bagaimana supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara menghadapinya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi memang sama-sama kita ketahui, kalau dengan rujukan memang siswa ada beberapa yang langsung tidak mau melakukan kesalahan. Tapi kan tidak selalu harus kita bujuk, Bapak Ibu. Tetap ada kelemahannya kalau dari segi bujukan. Karena begitu kita tidak ada, mungkin siswa itu melakukan kesalahan lagi, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini pun sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Bagaimana apabila ada sebuah kesalahan di dalam kelas, langsung kita kritik anak itu, kamu tidak boleh seperti ini. Kemudian membuat anak tersebut merasa bersalah. Ini sebenarnya juga kurang tepat Bapak Ibu. Nah, ini dia disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti Bapak Ibu mempunyai disiplin di dalam kelas masing-masing, ada prinsip disiplin masing-masing di dalam diri kita, ya kan Bapak Ibu? Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sedikit Bapak Ibu, di sini ada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang tahu apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Gimana Bapak merasa? Sedikit saya jelaskan ya Bapak Ibu. Bahwasanya motivasi itu dibagi dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Ini dia Bapak Ibu. Kalau motivasi intrinsik itu adalah apa Pak Kala? Iya, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Itu dia Bapak Ibu. Dan ini adalah motivasi yang paling tepat, motivasi yang paling bagus Bapak Ibu. Artinya motivasi intrinsik ini harus berasal dari dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi apapun seperti kepalan tangan tadi Bapak Ibu, mau apapun yang dilakukan oleh orang lain, mau apapun yang diberikan oleh orang lain, kalau motivasi yang dari dalam diri kita memang mengatakan tidak untuk memberikannya, bahwa sampai kapanpun tidak akan kita berikan. Seperti itu dia Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita tumbuhkan dari siswa-siswi kita Bapak Ibu. Harus kita munculkan motivasi intrinsik dari anak kita itu Bapak Ibu. Kemudian motivasi ekstrinsik. Ini motivasi ekstrinsik ini sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Apa artinya motivasi ekstrinsik? Motivasi yang datangnya dari luar Bapak Ibu. Artinya yang tadi dia melakukan sesuatu itu kalau nantinya akan mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Dia akan melakukan, siswa ini melakukan sesuatu apabila nanti dia mendapatkan imbalan. Jadi dia motivasinya dari luar. Saya nanti akan tidak lagi terlambat ke sekolah misalnya. Karena kalau saya tidak terlambat, saya diberikan penghargaan oleh guru saya. Itulah dia motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih mengutamakan. Jadi kita lebih mengutamakan motivasi intrinsik ini Bapak Ibu. Karena kita tahu motivasi ini mempunyai kekuatan yang paling baik, yang paling kokoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Pasti kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan Bapak Ibu. Ada beberapa kebutuhan yang kita perlu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan kita yaitu bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, bertahan hidup. Kira-kira apa kebutuhan kita untuk bertahan hidup Bapak Ibu? Supaya kita tetap bertahan hidup, kira-kira apa kebutuhan kita? Ya, sudah pasti makan. Itulah termasuk kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Makan, minum, bisa dibilang kebutuhan
primer, sekunder, dan satu lagi Bapak Ibu, tersier. Iya, itu kurang lebih ada 3 kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga termasuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak butuh kasih sayang? Pasti semua kan? Seperti ibu tersebut, walaupun dia belum menikah tetap membutuhkan kasih sayang. Contohnya kasih sayang dari orang tua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita yang sudah berkeluarga, kasih sayang dan rasa diterima oleh pasangan kita sama seperti siswa kita juga Bapak Ibu. Mereka juga mempunyai kebutuhan dasar seperti ini Bapak Ibu. Mereka juga ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari kita Bapak Ibu. Jadi walaupun anak kita memiliki karakter yang sedikit lasak atau nakal, walaupun dia nakal Bapak Ibu, itu tidak boleh kita asingkan Bapak Ibu. Malah mereka lebih butuh kasih sayang dari kita yang lebih Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan. Di mana kita manusia juga membutuhkan kebebasan Bapak Ibu. Pasti kita sebagai manusia tidak ingin dikekang seperti itu, ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian kesenangan. Dalam kehidupan kita juga kita butuh kesenangan. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak butuh kesenangan? Pasti semua ingin senang. Mungkin cara senangnya berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang dia senang kalau banyak uangnya, seperti itu. Mungkin berbeda lagi Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita membutuhkan kesenangan itu misalnya jalan-jalan. Ada juga mungkin kita kesenangannya dalam arti membeli pakaian. Seperti Ibu berasa belanja, shopping ya Bu, belanja di online seperti itu ya Bu. Kemudian yang terakhir, penguasaan. Nah, kita sebagai pendidik pasti harus memiliki atau mempunyai kebutuhan dasar penguasaan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu, yang tadi yang saya jelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan tadi Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, ini Bapak Ibu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh dari luar Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Di sini juga kita nanti bisa bayangkan kita lebih cenderung kemana di antara 3 ini Bapak Ibu. Kira-kira apa motivasi itu Bapak Ibu? Dorongan dari dalam kita sendiri, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi seperti ini dia Bapak Ibu. Misalnya kita contohkan ke siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita ini biasanya terlambat. Cuman karena biasanya kalau dia terlambat,
dia dihukum, misalnya dihukum mengutip sampah, dihukum untuk berdiri. Nah, jadi dia tempatnya di sini Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dihindarinya. Udah pasti kalau siswa dihukum, dia merasa tidak nyaman, ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi dihindarinya seperti itu. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi Bapak Ibu, karena dia menghindari hukuman tadi. Karena selama ini kalau dia terlambat kita hukum, jadi untuk besok memang dia tidak terlambat lagi. Tapi kan kalau kita ada di situ Bapak Ibu, coba nanti kita tidak ada, tidak dilihatnya kita di lapangan. Nggak apa-apa lah, terlambat itu nggaknya apa-apa. Nggaknya ada Bapak Ibu itu di situ. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi motivasi ekstensi ini kurang tepat untuk kita terapkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga Bapak Ibu. Sama seperti yang di sekolah Bapak Ibu. Misalnya ada siswa ini yang terlambat sekolah tadi. Mungkin karena sering terlambat, mungkin kita sebagai guru, udahlah, saya buatlah seperti ini. Nah, besok kalau tidak terlambat, Bapak kasih satu permennya. Memang siswa itu senang Bapak Ibu, karena kita kasih imbalan karena dia tidak terlambat lagi. Cuman itu motivasi yang kurang tepat sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa kurang tepat? Misalnya, memang dalam seminggu ini kita kasih terus dia permen karena tidak terlambat. Tapi minggu selanjutnya tidak ada lagi kita kasih imbalannya Bapak Ibu. Pasti dia siswa ini langsung berpikir, enggaknya lagi dikasih Bapak itu, enggaknya lagi dikasih Ibu itu permen. Walaupun aku datang cepat, udahlah besok-besok gak usah lagi datang. Nah, seperti itu kurang lebih dia Bapak Ibu. Jadi motivasi ekstrinsi itu juga kurang tepat dalam memberikan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Kemudian yang ini Bapak Ibu, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan instinktif. Nah, disinilah Bapak Ibu yang harus kita gali motivasi siswa kita Bapak Ibu. Motivasi yang berasal dari diri siswa kita itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Seperti kata Pak Padang tadi, bahwasanya pendekatan itu sangat penting untuk ke siswa kita. Ya, bagaimana cara kita menggali motivasi yang dari dalam diri siswa kita itu. Misalnya dalam terlambat tadi, bagaimana kita melakukan pendekatannya supaya anak itu sadar betul akan kesalahan yang dilakukannya. Jika anak itu sadar bahwa kesalahan yang dilakukannya, dan anak itu juga nanti akan memikirkan bagaimana cara agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan lagi Bapak Ibu. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu, bisa kita lihat perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat, kelihatan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Tentang hukuman. Misalnya hukuman ini yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Saya yakin selama ini mungkin Bapak Ibu masih ada yang menerapkan hukuman kepada siswa. Misalnya siswa itu tidak siap PR Bapak Ibu. Mungkin yang kita lakukan hukuman dengan berdiri di depan kelas atau mengharumkan bendera. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu yang selama ini? Pasti ada ya Bapak Ibu. Karena dulu saya juga seperti itu Bapak Ibu, melakukan hukuman juga seperti itu. Rupanya atau ternyata
ada yang lebih tepat Bapak Ibu. Yang lebih tepat yang pertama yaitu konsekuensi. Tapi konsekuensi ini juga bisa dibilang antara 50-50 Bapak Ibu. Ada tepatnya, ada juga tidak tepatnya Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi itu yang sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi yaitu merupakan pilihan Bapak Ibu. Jadi pilihan siswa itu untuk tidak melakukan kesalahan lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bahwasanya hukuman itu sudah pasti tidak nyaman Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Konsekuensi ini itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita buat konsekuensi ke siswa. Kalau melakukan kesalahan bakal diberikan ganjarannya seperti itu Bapak Ibu. Memang itu sudah pasti tidak nyaman. Misalnya anak kita tidak siap PR. Kita buat konsekuensinya. Siapa yang tidak siap PR akan menyelesaikan tugasnya di waktu istirahat. Tidak boleh istirahat. Itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Itu pun tidak nyaman pasti untuk anak, karena anak kita pasti butuh istirahat seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan restitusi itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang Bapak Ibu. Artinya kalau kita menerapkan restitusi ini, pasti anak itu berpikir bahwasanya melakukan kesalahan itu adalah tidak baik, dan ujung-ujungnya anak itu pasti tidak akan melakukan kesalahan lagi Bapak Ibu. Kemudian korban mendapat kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat apabila hukuman itu kita terapkan Bapak Ibu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam masalah siswa itu harus kita bisa menempatkan diri di mana Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu, di dalam identitas gagal berbentuk hukuman yaitu berbentuk negatif Bapak Ibu. Kalau yang di konsekuensi itu netral, tapi kalau dalam restitusi itu berbentuk positif Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada satu video singkat Bapak Ibu. Ini kemarin sudah saya terapkan juga di dalam kelas. Misalnya, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini video contoh Bapak Ibu. Ini dalam pembelajaran. Sementara siswa yang lain itu lagi belajar atau sedang belajar dengan semangat Bapak Ibu. Tapi ada satu orang siswa yang ketahuan tidur atau ngorok, sampai ngorok di dalam kelas sewaktu kita belajar Bapak Ibu. Kira-kira saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa yang Ibu lakukan atau Bapak Ibu ketika melihat siswa tertidur saat belajar? Membangunkan dan mengajak belajar kembali untuk teman-temannya. Ya, membangunkan dan mengajak kembali belajar. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kalau saya suruh dia cuci muka keluar dulu. Nah, kita suruh cuci muka keluar. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Setelah dia cuci muka baru kita tanya. Iya. Kenapa dia bisa tertidur di kelas? Iya. Setelah cuci muka kita tanya, kenapa kira-kira si anak tersebut tertidur di kelas? Kan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada juga di antara beberapa kita yang langsung memarahi ya Bapak Ibu. Hei, bangun, jangan tidur aja. Cek. Hei, bangun, jangan tidur aja. Mungkin ada juga seperti itu ya Bapak. Kita marahi anak itu. Karena saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya juga pernah seperti itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada saya lihat siswa yang tertidur, langsung saya marahi.
Hei, kenapa kamu tidur? Kita kan lagi belajar. Benar nggak seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan seperti itu? Pernah kan? Langsung kita marahi di tempat. Ternyata Bapak Ibu, kalau langsung kita marahi di situ, langsung kita tegur, ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Ada memiliki dampak yang negatif nanti ke anak tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara menghadapi masalah siswa tersebut Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin positif tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Ini tadi dia hukuman. Di mana hukuman itu bersifat menyakitkan. Kira-kira sakit gak rasa anak itu kalau kita hukum Bapak Ibu? Pasti mereka merasa sakit seperti itu kan Bapak Ibu. Apalagi hukumannya kita buat dalam bentuk fisik Bapak Ibu. Kita suruh nanti dia tidak siap PR atau tidur seperti ini. Supaya kamu tidak tidur lagi, sudah sana lari-lari 10 kali keliling lapangan. Seperti itu. Menyakitkan kan Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu bersifat tidak nyaman. Sudah pasti siswa itu tidak nyaman kalau kita hukum. Kemudian murid takut untuk melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Melihat kita pun siswa itu bisa jadi takut. Kemudian hukuman bersifat memaksa. Karena kita paksakan hukuman itu kepada siswa apabila anak tersebut melakukan kesalahan, kurang lebih seperti itu. Kemudian murid nanti akan menyembunyikan kesalahannya Bapak Ibu. Nanti saya kena hukum. Udahlah, saya sembunyikan aja kesalahan saya. Seperti itu. Misalnya siswa kita tidak lengkap atributnya, karena biasanya kalau tidak lengkap atributnya kita hukum, maka siswa itu bersembunyi di apa istilahnya? Dia sembunyi dari kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian murid itu bisa menjadi merasa rendah diri Bapak Ibu. Saya dihukum, untuk apalah saya pun sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Inilah dampak dari hukuman itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak memberikan penghargaan kepada siswanya? Penghargaan itu bukan dalam bentuk barang ya Bapak Ibu. Misalnya penghargaan juga bisa dalam bentuk ucapan. Hei nak, kamu hebat, seperti itu. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah kan? Ternyata penghargaan ini juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Penghargaan ini juga tidak efektif dalam menerapkan konsep disiplin positif Bapak Ibu. Karena penghargaan ini bisa juga merusak hubungan. Artinya merusak hubungan dengan temannya Bapak Ibu. Dia aja yang disuruh ibu itu, dia aja yang mendapat penghargaan dari guru itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia bersama teman-temannya menjadi rusak hubungannya Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Kadang kalau untuk mendapatkan penghargaan ini Bapak Ibu, kadang anak-anak ini bisa membuat berbagai cara Bapak Ibu. Misalnya untuk mendapat nilai 100 supaya mendapat penghargaan, saya mencontek aja lah biar bisa mendapat nilai 100. Jadi tidak lagi kreatif anak itu Bapak Ibu. Jadi dia cari cara gampangnya saja supaya dapat penghargaan itu aja. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Seperti ini Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya ranking itu sudah tidak tepat lagi Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kalau yang merasa yang mendapatkan ranking, memang mereka merasa bangga. Saya mendapat ranking 1. Cuman Bapak Ibu, kita kan kasihan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ranking Bapak Ibu. Mental mereka pun bisa menjadi sedikit rusak Bapak Ibu. Itu masih di sekolah Bapak Ibu, belum lagi di rumah. Karena di rumah juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Sesama orang tua mereka, Eda, anakku juara 1. Anakku juara berapa? Anakku juara 20 Eda, katanya kan. Jadi disitulah jadi merusak atau menghukum dalam sistem ranking ini Bapak Ibu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, karena dia
tidak mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Karena siswa ini kan yang memang kurang aktif, tidak mendapatkan penghargaan, maka mereka merasa bahwa harga dirinya tidak lagi ada Bapak Ibu. Jadi tetap kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus adanya stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu seperti ini Bapak Ibu. Apabila ada siswa melakukan kesalahan, maka ada ganjaran yang harus dia diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga memang sukses Bapak Ibu, memang baik ada ganjaran. Cuman tetap masih ada kekurangannya Bapak Ibu. Karena seperti ini tadi Bapak Ibu, kehilangan bahwa siswa ini nanti akan dalam waktu jangka pendek cuma menyadari itu Bapak Ibu, tidak jangka panjangnya. Kemudian yang paling tepat Bapak Ibu yaitu restitusi, di mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, di mana dirinya memegang kontrol Bapak Ibu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, di mana restitusi ini adanya kesadaran bahwa siswa itu melakukan kesalahan dan adanya kesadaran siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Jadi dia melakukan kesalahan, dia juga nanti yang memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita adalah sebagai guru harus bisa melakukan pendekatan kepada siswa tentang kesalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu perbedaan. Misalnya contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada nggak di kelas Bapak Ibu yang siswanya sering tidak mengerjakan PR? Ada kan? Nah jadi inilah kurang lebih perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman, di mana guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Benar atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita memberikan hukuman, maka kita merasa bahwa siswa itu supaya dia jerah, aku kasih hukuman. Kan seperti itu Bapak Ibu selama ini. Ternyata dalam disiplin positif itu kurang tepat Bapak Ibu. Ada nanti kita lihat atau saya paparkan nanti bagaimana cara menerapkan disiplin positif itu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang kalau kita lihat konsekuensinya Bapak Ibu, memang ada manfaatnya. Misalnya siswa tidak siap PR, kemudian pada jam istirahat kita ambil waktunya. Nanti waktu istirahat kamu kerjakan ya PR kamu itu. Memang dikerjakannya Bapak Ibu, tapi kan itu merampas kebebasan dia juga Bapak Ibu. Apalagi kita tahu kan siswa kita juga butuh istirahat. Seperti itu, ya kan Bapak Ibu? Nah inilah yang paling tepat Bapak Ibu, restitusi, di mana guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di mana mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa atau hampir semua dan bahkan semua sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu atau kesepakatan kelas. Ada Bapak Ibu yang belum melakukan kesepakatan kelas di kelasnya? Nah sudah semua ya Bapak Ibu. Nah inilah dia keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas yang kita tetapkan sama-sama dengan murid kita Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah beda ya Bapak Ibu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang ini misalnya ada ini kasus Bapak Ibu. Coba Bapak saya tanya kan, mengapa kita memiliki peraturan
tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kira-kira saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih gunanya kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu? Menghindari bekerja kemarin bila mana ada kecelakaan, untuk menghindari kemunculan kepala. Ya, untuk keamanan, kemudian untuk menghindari apabila ada kecelakaan agar kepalanya tetap aman, seperti itu kan Bapak Ibu. Berarti kita mengetahui bahwasanya konsekuensi atau hal buruk yang terjadi apabila kita tidak menggunakan helm, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada satu lagi Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa itu Bapak Ibu? Kita mencuci tangan setiap saat. Untuk kebersihan. Iya, untuk kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu dia di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kita lihat nanti keyakinan kelas kita di dalam kelas. Misalnya seperti tidak siap PR tadi. Misalnya kita buat, apabila tidak siap PR, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, jadi itu kita kembalikan lagi ke siswa kita Bapak Ibu, agar mereka menyadari nanti kesalahan mereka. Kemudian mereka juga tahu, oh ini rupanya di dalam kelas kemarin, kalau saya tidak siap PR, oh berarti inilah yang akan saya dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita sebagai apalagi guru kelas ini yang terutama harus membuat keyakinan kelas dengan siswanya Bapak Ibu, agar siswa tersebut lebih paham apabila dia melakukan kesalahan apa yang akan didapatkannya. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ini seperti kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Ini ada kurang lebih 7 Bapak Ibu. Kemudian kita selanjutnya di sini materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi dalam sebuah masalah itu Bapak Ibu ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu kita flashback. Biasanya apabila ada siswa kita yang bermasalah, misalnya yang seperti tadi tidak siap PR, selama ini apa kira-kira yang kita lakukan Bapak Ibu? Penghukum. Kita sebagai penghukum, ya kan Bapak Ibu? Karena saya juga seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mengetahui materi ini, saya juga sering penghukum. Tapi bukan berarti kita selalu menjadi penghukum, ya kan Bapak Ibu? Pernah juga kita menjadi teman, pernah juga kita jadi pemantau, pernah juga jadi manajer, pernah juga membuat rasa bersalah. Cuman kan mungkin lebih sering penghukum. Jadi saya berharap setelah materi ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu membuat posisi kontrol restitusi yang paling tepat, yang mana untuk masalah siswa kita Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu.
Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Mungkin seperti itu kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya hari Senin upacara tidak lengkap, yang kita lakukan atau menghukum siswa itu kita suruh berdiri Bapak Ibu. Misalnya seperti itu kan. Kemudian apabila kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, maka yang kita lakukan misalnya berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Jadi siswa itu merasa bersalah. Ternyata itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Mungkin sering juga kita buat seperti itu kan. Nah, jangan ribut. Nanti kalau ribut itu ada banyak tamu kita di luar. Jangan ribut ya nak. Tolong bantu ibu. Mungkin seperti itu juga Bapak Ibu. Itu juga sebenarnya kurang tepat. Kemudian teman ini pun sebenarnya bagus kepada siswa kita. Cuma tetap ada kelemahannya atau kekurangannya Bapak Ibu. Misalnya dalam siswa tidak memakai atribut tadi, kita guru sebagai teman yaitu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ibaratnya kita sebagai teman dengan siswa kita itu memiliki kelemahan juga Bapak Ibu. Nanti bisa jadi siswa itu merasa remeh kepada kita kalau kita menganggap siswa kita itu sebagai teman sebaya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Inilah apa tadi Bapak Ibu tentang posisi kontrol yang keempat. Dan inilah yang paling tepat Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi manajer. Manajer artinya kita yang mengatur siswa itu nanti Bapak Ibu. Artinya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi yang pertama kita lakukan Bapak Ibu, kita tanya kepada siswa kita itu, mereka sadar nggak melakukan kesalahan? Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita kembalikan lagi ke anak tersebut. Apa yang dilakukannya agar dia tidak melakukan kesalahan lagi Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun dia pernah melakukan kesalahan, jadi dia tidak merasa asing kepada teman-temannya. Aku kan melakukan kesalahan, gak mau lagi lah aku sama mereka, aku udah dimarahi. Itu kalau penghukum Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi ini, mereka akan merasa lebih senang walaupun mereka kesalahan, tapi mereka tidak langsung dihukum, tapi dengan menerapkan restitusi ini Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini dia segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Mungkin dari awal tadi Bapak Ibu masih bertanya-tanya, apa sih segitiga restitusi itu? Inilah dia Bapak Ibu. Dalam menyelesaikan sebuah masalah siswa, yang paling tepat inilah Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan. Misalnya kita panggil ke kelas waktu istirahat atau ke kantor. Apa yang kamu lakukan tadi? Apakah yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan sudah melanggar keyakinan kelas kita? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, inilah dia menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian
adakah cara yang lebih tepat atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di sini ada sebuah nanti ada saya paparkan sebuah video dalam menangani anak yang memiliki yang tadi Bapak Ibu, video yang tadi yang anak seorang siswa ketiduran sewaktu pembelajaran. Di sini tahapan segitiga ini dia Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini merupakan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu dia kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan alasan siswa melakukan kesalahan itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah inilah Bapak Ibu video dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, Mari selamat kita lihat pagi Aurel. sama-sama Bapak Ibu. Nah, silakan masuk Marina. Silakan duduk di sini. Dari mana tadi Aurel? Dari kelas A. Dari kelas. Sudah istirahat dari tadi. Nah, jadi kira-kira Aurel tahu nggak kenapa Bapak melakukan hal ini? Iya Pak. Kenapa kira-kira Bapak? Karena tadi saya ketiduran baca dari 4. Kamu tiduran saat jam pelajaran tema. Aurel, itu ketiduran saat jam pelajaran tema itu kesalahan atau tidak? Kesalahan Pak. Kesalahan. Nah, maka memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kesalahan Aurel tadi tidur saat jam pelajaran tema. Memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Bapak, apalagi Bapak dulu pun sewaktu SD, sama seperti kalian pernah juga melakukan kesalahan. Mungkin kan kesalahannya kan mungkin berbeda-beda. Kayak Bapak misalnya kesalahan Bapak Nah, disinilah dia posisi kita dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu. ketiduran saat jam pelajaran tema. Kira-kira apa alasan Aurel? Makanya ketiduran saat jam pelajaran. Ini Pak, saya kebanyakan menjadikan dan Pak jam 2 pagi. Bapak aja kalau misalnya main handphone sampai jam 10, jam 11 sudah selesai bisa jam 2. Berarti asik kali ya main handphone ya. Nah, Aurel, kira-kira kamu tahu nggak tentang atau kamu ingat nggak tentang kegiatan di kelas kita? Ini Pak, Apa aja kira-kira yang kamu ingat tentang kegiatan di kelas kita? tidak boleh terlambat, Ya, mesti semangat belajar, iya, tidak boleh ketiduran belajar. iya. Nah, disinilah dalam kegiatan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan Bapak Ibu. Tidur saat jam pelajaran itu sudah melanggar keyakinan kelas kita atau belum? Nah, sudah melanggar kan? Jadi karena kamu sudah melanggar keyakinan di kelas, kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah, ya kan? Jadi kira-kira inilah Bapak kasih aja solusinya. Kira-kira menurut Aurel karena melanggar kesalahan itu apa yang akan Aurel lakukan agar tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya berharap Pak, saya akan mengulangi Pak, mengulangi diri Pak. Iya, memang seperti itu Aurel. Apalagi kita sebagai anak sekolah, main handphone itu bukan Bapak larang main handphone. Bapak kasih main handphone di rumah. Cuma kan dibatasi waktunya. Misalnya 1 jam main game online atau main handphone, scroll TikTok segala macam. Tapi sisanya harus belajar. Nah, berarti Aurel sudah mengatakan
katakan ke Bapak tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian harus tidur lebih cepat. Nah, jadi Bapak apresiasi keinginan Aurel untuk mengakui kesalahan pertama, ya kan? Bahwasanya Aurel memang mengakui melakukan kesalahan. Kemudian saya apresiasi juga Aurel akan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya kan Aurel? Nah, karena kalau kita tidak melakukan kesalahan, maka semua nanti tidak berjalan dengan lancar juga, seperti belajar juga Aurel. Ya, setelah kamu pasti akan menjadi orang yang berhasil Aurel. Ya kan? Jadi Aurel harus lebih rajin lagi belajar. Ya nak? Jadi, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Mungkin di dalam kelas kita menemukan berbagai macam masalah siswa, ya kan Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita stabilkan dulu identitasnya. Walaupun tadi dia datang ke kita dengan keadaan yang sangat bersalah, yang dalam keadaan yang takut mungkin bertemu dengan kita, cuman kita datangi dulu anak-anak itu, atau kita panggil anak-anak itu, kita jelaskan bahwa ya yang pertama menstabilkan identitas, di mana anak-anak itu kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Dalam arti di sini kita bilang, nak kamu tadi berbuat salah ya, nggak apa-apa nak, Bapak juga dulu pernah buat salah kok. Jadi tidak usah merasa takut berjumpa dengan Bapak seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya ke anak-anak itu, nah yang kamu lakukan tadi, misalnya tadi si Aurel tidur di dalam kelas, kita tanya sama Aurel, Aurel yang kamu lakukan tadi di kelas, waktu tidur di kelas itu benar atau tidak? Kita tanyakan Bapak Ibu. Kemudian kita tanyakan lagi tentang keyakinan kelas. Ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan sebelumnya? Ada Pak, kata Aurel tadi, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Kita tanyakan lagi ke Aurel, ke siswa kita, apakah itu sudah melanggar atau belum? Seperti itu Bapak Ibu. Dan dia nanti seperti sadar sendiri Bapak Ibu, bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan itu. Kemudian kita tanya lagi ke siswa itu, kira-kira apa yang kamu lakukan agar tidak melakukan kesalahan lagi? Jadi seperti ini Bapak Ibu, siswa yang melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum atau kita marahi Bapak Ibu, tapi kita panggil dulu. Jadi di sini ada suatu seperti agak sulit kita mengubahnya Bapak Ibu. Mungkin selama ini karena kita supaya disiplin, kita disiplinnya harus keras sama anak-anak, kita marahi, suara kita kuat. Sementara dalam segitiga restitusi ini kita menjadi seperti orang yang lembut Bapak Ibu. Kita tanya dulu kesalahannya, kita tanya apa yang dilakukannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itulah dalam penanganan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya tentang penerapan segitiga restitusi ini. Silakan Bapak Ibu. Gimana Bu Padang? Mungkin Bu Padang belum paham apa sih segitiga restitusi itu, mungkin bisa saya jelaskan nanti. Gimana Bu Padang? Atau ada nggak yang Ibu tanyakan tentang disiplin positif? Bahwasanya dalam kurikulum Merdeka ini Bu Padang, hukuman itu bukanlah hal yang tepat lagi Bu. Karena jika anak melakukan kesalahan, inilah cara yang paling tepat. Itu Pak, contohnya macam si Alif, kayak mana caranya itu Pak mengajari anak seperti itu? Orang lagi belajar dia ngepel, orang disuruh dia duduk dia main-main. Bapak sendiri kayak mana ngapa? Iya, itu nanti bisa kita dalami dulu Bapak Ibu. Misalnya ada satu contoh, ada siswa yang lain lagi belajar, dia keluar ngepel seperti itu kan Bapak Ibu. Nanti akan kita dalami dulu, kenapa dia bisa seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di rumah dia seperti kurang perhatian Bapak Ibu, mungkin saja.
Jadi itu nanti itu juga tujuan target saya, terutama si Alif, bagaimana saya nanti akan menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah si Alif, Bapak Ibu. Nanti kita kerjasama bagaimana cara mengatasi kesalahan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Alif. Jadi seperti itu Bu Padang. Jadi nanti sama-sama kita mendalami si Alif ini Bu Padang. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Baik, sekian pemaparan materi saya tentang disiplin positif dalam penerapan dan pemahaman budaya positif kami dalam guru penggerak dalam mengikuti modul 1.4 ini. Jadi jika ada salah-salah kata, saya mohon ampun, dan saya juga berharap mari kita sama-sama tenaga pendidik di sekolah ini sama-sama dalam membangun sekolah ini. Apabila ada yang kurang baik, mari sama-sama kita memperbaikinya. Dan saya tutup, juang-juang Banta Karina. Hai, nama saya Aurel Natasha Bruto. Saya dari kelas 6. Saya setuju dengan Pak Purba yang jika saya bersalah, saya tidur di dalam kelas, Pak Purba tidak langsung menghukum saya. Saya dan Pak Purba mencari solusi agar saya tidak mengulanginya lagi. Terima kasih, juang-juang.